Pagi ini kita menikmati hadirat Tuhan. Pagi ini kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, tunaikan syukur pada Yesus. Kepadamu
Kita mau angkat satu pujian kembali, kasih yang begitu besar. Puji Tuhan, begitu menyenangkan ya memuji Tuhan, amin. Amin. Kita bersuka cita, Tuhan Yesus pasti senang dengan pujian-pujian kita. Sebentar kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa yang Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Bagi saudara yang belum mengambil perjamuan kudus, sebentar kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bagi yang belum mengambil bisa nanti asyar bantu. Kalau sudah kita akan berdoa bersama. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita buka satu pujian oleh kuasa darah.
Dengarkan sembahku berikan hatimu Allah yang mulia. Oleh Tuhan saudaramu takkan hapus dosaku. Keputusanku
Dan kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Engkau perbaharui jiwa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Katakan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ujilah dirimu sendiri. Apa yang kita pegang di dalam imanmu. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus akan ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan diuji. Artinya di dalam kehidupan kita harus yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat yang hidup. Sekali lagi firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau makan roti atau minum anggur, minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Jadi setiap kita harus memiliki iman dan keyakinan Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Juru Selamat, penebus dosa hidup saudara dan saya, penebus dosa hidup kita. Dan pada saat ini kita mau melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat sakramen pada pagi hari ini, buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman dan keyakinan tubuh Kristus. Kita persiapkan anggur, cawan anggur di tangan saudara. Kita angkat tangan dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman dan keyakinan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah Tuhan, kami sudah dijadikan baru. Oleh kuasa darah kami mulai memiliki hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Kami sudah diperbaharui. Iman kami Tuhan mengatakan Engkau Juru Selamat, Mesias kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah Allah Sang Pencipta yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bentar lagi kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau urapi kami jika kami menerima kebenaran firman. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Firman ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap memiliki iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada akhirnya sebelum kami menerima kebenaran firman, kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan sama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kembali kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur pada saat ini kita boleh mempunyai kesempatan beribadah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, Juru Selamat kita yang hidup, penolong kita yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu saat ini kita berada di tempat ini. Oleh sebab itu saat ini kita tetap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan hari ini saya berbicara tentang apa yang terjadi belakangan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan-tayangan di YouTube channel atau di online channel yang menjelaskan mengenai tentang kekristenan progresif. Kekristenan progresif. Apa yang dimaksud dengan kekristenan progresif? Ya, yang sampai saat ini digadang-gadang oleh beberapa hamba Tuhan. Ya. Kekristenan progresif adalah satu gerakan reformasi yang menurut mereka itu satu gerakan reformasi. Tetapi gerakan reformasi itu tidak memperhatikan historis atau sejarah Alkitab yang terjadi. Mereka hanya meninggalkan sistem yang terjadi pada saat modernisasi ini, ya. Karena mereka melihat berawal dari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Dan di luar sana banyak kebaikan-kebaikan yang juga dilakukan, ya. Tetapi mereka tidak memperhatikan konteks sejarah. Yang ada. Apa yang konteks sejarah yang ada yang telah Tuhan sampaikan kepada dunia? Mereka hanya memperhatikan Bapa yang penuh kasih, ya, Bapa yang penuh kasih. Artinya dalam kehidupan kita memperhatikan keadilan sosial, mengasihi orang yang dalam kekurangan, mengasihi, dan berbagai macam cara mereka mempunyai usaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau mencari jalan keselamatan tanpa memperhatikan konteks sejarah Alkitab yang ada dan yang benar. Dan pada saat ini, apa yang menjadi konteks sejarah Alkitab? Sejarah firman Tuhan, ya. Alkitab adalah firman Tuhan, sekaligus menjadi sumber sejarah kehidupan. Sekali lagi, saudara harus mengerti bahwa Alkitab itu firman Allah yang Maha Kudus, dan menjadi konteks sejarah, yang menjadi sumber sejarah segala yang ada di muka bumi ini. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Ini melakukan usaha pencapaian tujuan mereka untuk mendapatkan jalan keselamatan atau untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, itu bukan usahamu. Ya. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia iman. Ya. Ayat yang selanjutnya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana pandangan Kristen progresif secara di dalam iman Kristen yang ortodoks atau yang sesungguhnya? Ortodoks itu yang lurus, ortodoks itu yang benar, yang lurus, ya. Bagaimana pandangan Kristen di dalam iman Kristenan kita terhadap pandangan-pandangan Kristen progresif yang beredar? Ya, mereka memperhatikan, oh, kalau Bapa yang penuh kasih itu mengasihi dunia, berarti kita harus berusaha juga mengasihi orang-orang di sekitar kita, tanpa memperhatikan siapa, tanpa memperhatikan karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya Kristus, ketika kita percaya Kristus, buah dari iman kepercayaan kita adalah perbuatan baik kita, perbuatan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena perbuatan kita memperoleh keselamatan. Keselamatan itu hanya oleh karena anugerah. Kalau kita mengklaim diri sebagai orang percaya, kita mengklaim diri sebagai orang percaya Tuhan, kita mengklaim diri sebagai orang Kristen, artinya kita harus memiliki buah. Artinya kita harus memiliki buah, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Karena setiap orang diciptakan ada tujuan-tujuan Allah yang mulia di dalam kehidupan saudara. Ada tujuan-tujuan Allah yang mulia di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Ya, supaya kita melakukan pekerjaan baik, supaya kita taat, supaya kita tidak melakukan dosa. Beberapa hari ini saya bicara tentang dosa. Dosa itu berasal dari bahasa artinya hamartia. Hamartia artinya meleset dari rancangan Allah, meleset dari rancangan Allah. Adam berdosa, artinya Adam meleset dari rencana Allah yang sesungguhnya. Rencana Allah yang sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia untuk hidup kekal, tetapi Adam meleset dari rencana Allah. Artinya akhirnya Adam dikatakan dia berdosa, jatuh di dalam dosa karena meleset dari rencana Allah yang sesungguhnya. Dan Adam tidak taat pada firman Tuhan. Ya, Adam tidak taat pada firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita pun diciptakan. Kita pun diciptakan bukan sembarang kita diciptakan. Jadi anak, jadi Daniel, jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Bukan. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan segala rencana yang mulia. Tuhan menciptakan manusia dengan rencana yang mulia. Tuhan sudah mempersiapkan sebelum saudara diciptakan, sebelum kita diciptakan. Ya. Dan pada saat ini sekali lagi, sebab karena kasih karunia. Apa yang dimaksud kasih karunia? Apa yang dimaksud kasih karunia? Coba kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang dimaksud kasih karunia? Kasih karunia itu adalah penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Kasih karunia itu penebusan Kristus di kayu salib. Ketika kita percaya dengan penebusan Kristus di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Dan buah dari keselamatan itu, kita harus melakukan pekerjaan yang baik yang telah Allah rancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita tidak meleset dari rancangan Tuhan yang ajaib, supaya kita tidak menyimpang dari rancangan Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Karena penebusan Kristus kita diselamatkan. Jadi karena iman penebusan Kristus kita diselamatkan. Oleh sebab itu, bukti
kita mempunyai iman di dalam Kristus Yesus, kita harus menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kita. Melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah rancangkan, yaitu kesaksian-kesaksian hidup kita. Termasuk apa? Yang awal sekali yang kita lakukan, membawa diri kita dibaptis. Itu adalah kesaksian yang terbesar di dalam kehidupan saudara, bahwa saya milik Kristus. Saya diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus saya di kayu salib. Ya. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Diselamatkan oleh iman. Iman yang seperti apa? Coba Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, ketika kita percaya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu yang menembus dosa kita di kayu salib. Firman Tuhan berkata bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu pun akan diselamatkan. Ya. Pada saat ini, iman yang benar adalah iman yang mengakui Tuhan Yesus sebagai penebus dosa umat manusia. Iman yang benar adalah iman yang membawa hidup kita pada percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ya, mungkin melek. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada satu pengakuan iman. Ada satu pengakuan iman bahwa Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup. Jadi bukan kita melakukan kebaikan, bukan kita melakukan kebajikan, kita bisa diselamatkan. Justru orang Kristen yang melakukan kebajikan, kebaikan, pekerjaan yang baik adalah orang yang telah mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, otomatis kita harus mempunyai uang, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan dibalik. Kekristenan progresif kadang-kadang jadi seperti mentolerir, ya, seperti mentolerir kepercayaan-kepercayaan yang ada di muka bumi ini, ya, dan mengesampingkan bahwa Yesus Kristus, bahwa hanya satu jalan Yesus Kristus, jalan menuju surga, bahwa hanya satu jalan Yesus Kristus, jalan kebenaran itu. Dia mengesampingkan. Ya. Pada saat ini, sikap orang Kristen yang baik, dia harus mempunyai pengakuan iman di dalam diri. Kita harus mempunyai pengakuan iman di dalam diri kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Mesias, dan hidup. Ya, jadi sekali lagi, ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang mungkin akan mengganggu perjalanan iman saudara. Tetapi ketahuilah
bahwa hanya satu nama. Tadi kita nyanyi apa? Anak Allah, Yesus namanya. Hanya anak Allah, Yesus namanya. Yang Tuhan angkat, yang Tuhan muliakan, yang Tuhan tinggikan, yang menjadi penebus, yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Ya. Allah kita itu kasih. Allah kita itu kasih. Allah kita itu memberi keselamatan. Allah kita itu mau semua dunia itu diselamatkan. Tetapi di dalam kehidupan kita, jangan meleset atau jangan menyimpang. Jangan keluar dari ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Iman percaya kita. Kalau kita percaya, kalau anak-anak sekolah minggu pasti sudah mendengar kisah tentang Musa ketika meninggikan ular di padang gurun. Ya, kenapa Musa meninggikan ular di padang gurun? Karena itu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan perzinahan rohani, ketika mereka melakukan apa? Penyembahan berhala, ya. Dan Musa marah pada saat itu, ya. Lalu firman Tuhan turun kepada Musa, kamu buat ular tembaga di padang gurun, ya, di atas gunung itu kamu buat ular tembaga. Dan Tuhan mengirimkan ular yang berbisa. Setiap orang yang dipagut oleh apa? Oleh ular itu, ketika memandang ular tembaga yang Tuhan suruh Musa buat dan pasang di atas tiang padang gurun itu, dia akan selamat. Ya. Demikian juga setiap orang yang memandang Yesus Kristus, yang memandang Yesus Kristus, sekalipun kita dipagut oleh dosa-dosa di sekitar kita, ketika kita memandang Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat, dan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat mulai dari ayat yang ke-13. 13 sampai 16. Nah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu siapa? Anak manusia. Jadi yang melihat Elohim, yang melihat Allah sang pencipta itu siapa? Hanya Yesus. Karena Yesus itu sang firman yang keluar dari Bapa turun ke dunia ini menjadi manusia. Ya. Itu yang kita yakini. Kenapa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena Allah, karena Tuhan Yesus kita. Kita baca ayat berikutnya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15-nya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Baru ayat yang ke-16-nya. Ini baru ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia disalibkan, Dia mati, ya, untuk menebus dosa umat manusia. Timbul pertanyaan, Allah bisa mati enggak? Tuhan bisa mati enggak? Kalau Tuhan bisa mati berarti sama seperti manusia. Ya. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tuhan bisa mati enggak? Ya kan? Ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan Yesus mati di kayu salib, Ia mati sebagai manusia karena Ia telah mengosongkan dirinya, dan Ia masih mati sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia, dan Dia taat sampai mati.
Firman Tuhan mengatakan ia taat sampai mati. Ya, pada saat ini sekali lagi, setiap orang yang taat sampai mati, setiap orang yang taat sampai akhir kehidupannya, ia juga akan ditinggikan. Ia juga akan ditinggikan. Coba kita baca di dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat 8. Hari ini kita baca ayat banyak ayat, nggak apa-apa ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai siapa? Manusia. Jadi ketika Yesus mati itu dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia taat sampai mati dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti Tuhan bisa mati gak? Tuhan kekal. Tuhan tidak pernah mati. Kalau Tuhan mati, Yesus tidak akan bangkit di hari ketiga. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Jadi saat ini Yesus sudah taat kepada Bapa yang di surga, Elohim, Allah yang sang pencipta, di mana Yesus pun keluar dari Allah sang pencipta itu sebagai firman, dan firman itu menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Ya, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu menjadi manusia. Ya. Dan manusia itu yang menebus dosa umat manusia di dunia ini karena dia taat sampai mati. Oleh ketaatannya, oleh ketaatan Yesus, maka Yesus itu ditinggikan. Dan setiap orang yang mengaku di dalam nama Yesus Kristus, ia beroleh keselamatan. Jadi sekali lagi, dosa yang terjadi di dunia ini karena ketidaktaatan, karena dia meleset keluar dari jalur Allah, tidak taat. Ya, karena satu. Roma 5 ayat 19. Coba Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang di dunia ini menjadi orang berdosa karena apa? Ketidaktaatan satu orang, yaitu ketika Adam jatuh di dalam dosa, tidak taat, semua orang menjadi dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang itu siapa? Yesus yang mati di kayu salib. Semua orang menjadi orang benar, dan orang benar itu memiliki hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Karena Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan mendapatkan kuasa. Matius 28. Matius 28 ayat 19. Nah, ayat 18. Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepada Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus yang telah memberikan kuasa di surga dan di bumi, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan yang benar. Amin. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang benar. Setiap orang harus mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu Mesias. Jadi sekali lagi, dalam kehidupan kita,
Perbuatan baik itu merupakan satu perbuatan, merupakan satu buah dari iman kita, percaya kita kepada akhirnya Yesus Kristus. Mungkin di dalam pikiran saudara, banyak orang Kristen yang melakukan dosa, banyak orang Kristen yang melakukan perzinahan rohani, berbagai macam dosa. Apa yang menjadi tolak ukur kita? Menjadi tolak ukur kita bukan orang-orang yang kita lihat, bukan orang-orang yang kita lihat, bukan kehidupan kita dengan orang lain, bukan. Apa yang menjadi tolak ukur kita adalah firman Tuhan. Bandingkan kehidupan kita dengan kebenaran firman Allah yang kita baca, yang kita imani, yang kita yakini, yang menjadi sejarah, sumber sejarah, segala sumber sejarah yang ada di dunia ini. Ya. Pada saat ini, jadilah orang Kristen yang berbuah. Jadilah orang Kristen yang benar-benar mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan melalui hidupmu, melalui kesaksian kita, melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Melalui sakramen baptisan pun kita menjadi membawa diri kita pada kesaksian kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam beberapa waktu ini saya pun akan mengadakan sakramen baptisan air bagi setiap saudara yang mau mengambil diri, yang mau mengambil keputusan. Saya mau mengakui Yesus sebagai Tuhan yang telah mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Bawa dirimu dibaptis untuk menjadi kesaksian hidup saudara, untuk menjadi bekal perjalanan kehidupan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi, hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Ya. Yesus telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Tetapi kematian Kristus dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan kita tidak pernah mati. Allah kita tidak pernah mati. Oleh sebab itu, Allah pun membangkitkan Yesus dari kematian dan hidup kekal selama-lamanya. Demikian juga orang benar akan hidup oleh iman dan keyakinan kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, akan hidup kekal bersama dengan Dia di kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kita akan ujian ini yang memperlibatkan oleh kuasa darah Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau telah memberikan kuasa di surga dan di bumi, kami pun akan terima kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu mulia, yang begitu indah dalam kehidupan kami. Ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, ketika kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya Engkau satu-satunya firman Allah yang hidup yang kekal dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hamba melayani di tempat ini. Berikan roh pengertian akan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Untuk kami takut, untuk kami tidak berbuat dosa, karena kami harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, karena kami telah ditebus oleh darah yang kudus. Kami harus melakukan rencana-rencana Allah yang mulia untuk menjadi kesaksian melalui kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga. Kami menjadi kesaksian bagi anak-anak kami sebagai bapak kepala keluarga. Kami menjadi kesaksian bagi keluarga kami, bagi generasi kami sebagai pekerja dimanapun kita bekerja. Kami juga menjadi kesaksian yang hidup karena kami telah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak, sebagai generasi penerus gereja, Abang secara khusus berdoa, Kau berkati anak-anak Tuhan. Anak-anak ini ada di dalam tangan penyertaan Tuhan. Lebih lagi mereka yang telah melayani Tuhan. Anak-anak ini pun telah memberi hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Kau berkati hamba atau Tuhan yang telah setia melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, kami tahu ini adalah bagian dari rencana Allah, bagian dari rancangan Allah di dalam kehidupan kami untuk kami memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang membawa persembahan ke rumah Allah. Ini pun bagian dari rencana kebaikan Allah, kebaikan ilahi di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami melakukan kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kami. Kami hidup di tempat ini, kami hidup di atas tanah yang kamu pijak, bukan sembarangan kami hidup, tetapi kami hidup seturut dengan rencana Allah yang mulia. Kami telah menerima kasih karunia yang ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang hamba melayani. Berkati roh mereka dengan roh beribadah, roh berdoa, roh takut akan Tuhan yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan, Engkau telah tebus dosa, dan biarlah kekudusan itu Tuhan meliputi hidup. Diberkatilah jemaat Tuhan yang telah melangkahkan kaki ke tempat ini, membawa diri masuk di dalam hadirat ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah meninggikan Tuhan, kami telah meninggikan nama Yesus. Kami percaya apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini di dalam setiap ibadah rangkaian ibadah ini Tuhan, ada perkenanan ilahi. Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa mau berdoa Tuhan buat seluruh pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Pelayanan ini milik Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela di dalam
setiap pelayanan di tempat ini, baik pelayanan di gereja Bethel Indonesia tempat salib ini, baik pelayanan di Tuhan melalui sekolah sehati, ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam tangan rancangan Allah yang Maha Kudus. Artinya ada Tuhan yang membela di dalam kehidupan kami. Bagi para pekerja Tuhan di sekolah sehati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan hamba serahkan seluruh generasi yang kami pegang di atas dusun besar ini. Kau percayakan kami pelayanan. Jadi kami menjadi seorang pelayan-pelayan yang benar-benar sungguh-sungguh menerima kuasa ilahi yang daripada Tuhan untuk memberkati generasi di tempat ini. Mau berkati sekali lagi buat para pekerja di sekolah sehati. Jadikan kehidupan mereka menjadi kesaksian yang hidup, nama Tuhan dipermuliakan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam keseharian hamba-Mu telah merapi tempat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ini, Engkau bekerja bagi tempat Tuhan. Engkau akan menyatakan kemuliaan di tempat ini. Engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Satu persatu kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak pertolongan Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang terpuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengakhiri ibadat kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat kasih karunia Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada akhirnya pulanglah saudara dengan cinta kasih, rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali.
kepada Ya, puji Tuhan. Ternyata yang ulang tahun ini pelayan-pelayan Tuhan semua ya. Mulai dari taburin, ini singer, sekaligus soundman tiap minggu. Wah, luar biasa. Nanti Tuhan tambahkan talenta lagi, WLB. Oh iya Pak ya, sebentar lagi Pak ya. Pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi saya sangat terharu sekali kalau saya melihat anak-anak Tuhan, anak-anak ini tamborin, khususnya anak-anak yang masih kecil-kecil ini, mereka melakukan gerakan penyembahan. Mereka menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, sekali lagi anak-anak tamborin, gerakan kalian itu gerakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, melakukan di dalam roh dan kebenaran. Tadi saya melihat ada gerakan penyembahan. Luar biasa, saya sangat terharu sekali lagi kali ini. Nah, pada saat ini kita mau berdoa buat saudara kita yang berulang tahun, biar Tuhan memberkati perjalanan hidupnya. Sekali lagi kita berdoa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak-Mu, bagi pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, apapun yang dikerjakan, berhasil nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Aquila Semar di dalam nama Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga yang membimbing keluarganya masuk di dalam hadirat Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan sekali lagi. Kau berkati juga anak Tuhan, Elisa Monik Elisa Tobing ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kau berbuat, Engkau membuat anak ini berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Kau memberkati Vera Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, menjadi kesaksian bagi orang tuanya. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati perjalanan hidupnya, lindungi perjalanan hidupnya, apapun yang dicita-citakannya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan berkat kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.